Sebelum Imperium of Man berdiri, sebelum Chaos Gods ada, sebelum nama Horus, Terra, atau bahkan umat manusia menggoreskan sejarahnya di galaksi. Galaksi ini sudah lebih dulu mengalami gejolak besar yang dampaknya menggema jutaan tahun ke depan. Inilah era primordial di mana benih tragedi itu tertanam. Apa yang akan kamu dengar bukanlah ringkasan cepat atau lore cerita yang disederhanakan. Ini adalah lore yang dibangun perlahan, lapis demi lapis, dan jika kamu bertahan hingga akhir seri ini, kamu akan mengetahui lore dunia Warhammer 40k lebih mendalam dan memiliki sudut pandang yang baru, yaitu di dunia Warhammer 40k tidak ada pihak yang benar-benar baik. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk yang memperjuangkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Dan semuanya dimulai dari sini. Sebuah momen ketika alam semesta masih berada dalam kondisi paling fluktuatif, saat energi mentah dilepaskan dalam skala yang sangat besar. Pada masa ini alam semesta bukanlah tempat yang stabil. Materi dan energi saling bertabrakan, membentuk lautan gas hidrogen super panas dan debu kosmik. Gravitasi dari miliaran matahari yang baru lahir mulai menarik materi ini ke dalam pusaran-pusaran raksasa, menyalakan reaksi fusi pertama dan menciptakan generasi awal bintang. Belum ada planet, belum ada sistem bintang yang matang. Yang ada hanyalah energi dalam jumlah berlebihan, dilepaskan tanpa tujuan, tanpa kendali, dan tanpa kesadaran. Namun di dalam kekacauan inilah kesadaran pertama muncul. Pikiran mereka tidak dibungkus oleh daging atau materi padat, melainkan oleh jaringan energi plasma dan semburan elektromagnetik yang dihasilkan oleh bintang-bintang itu sendiri. Mereka bukan hasil evolusi biologis, melainkan konsekuensi langsung dari akumulasi energi dalam skala kosmik. Di kemudian hari, makhluk-makhluk ini akan dikenal sebagai Star Gods. Namun, pada fase awal keberadaan mereka, Star Gods sama sekali belum membentuk pemikiran yang manipulatif dan kejam yang akan mereka wujudkan di era berikutnya. Mereka tidak memiliki budaya, tidak memiliki tujuan ideologis, tidak mengenal dominasi atau penaklukan. Mereka hanyalah parasit energi. Star Gods menghisap energi matahari dari bintang-bintang yang telah melahirkan mereka. Dengan menyerap radiasi dan panas fusi, mereka memperpendek umur bintang yang mereka singgahi hingga jutaan tahun. Ironisnya, pada masa itu bahkan tidak dapat disadari sebagai anomali semesta, karena belum ada makhluk hidup yang cukup kompleks untuk menyaksikannya. Proses ini bukan tindakan jahat, itu adalah mekanisme alami mereka untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, vampir-vampir bintang ini mulai berkembang. Mereka belajar bergerak, berpindah, dan beradaptasi dengan memanfaatkan fluktuasi elektromagnetik alam semesta. Star Gods mampu meninggalkan tempat kelahiran mereka, meluncur di antara kosmik menuju bintang-bintang baru yang belum tersentuh. Di sana mereka mengulangi siklus yang sama, konsumsi, pertumbuhan, dan kehancuran. Setiap siklus yang mereka jalani membuat kesadaran menjadi semakin tumbuh, karena setiap bintang yang mereka konsumsi memperkaya struktur pikiran mereka. Namun, sebagai makhluk yang sepenuhnya tersusun dari energi murni, Star Gods tidak memiliki ketertarikan terhadap materi padat. Bongkahan batu dan logam yang kelak akan menjadi planet hanyalah gangguan yang tak berarti. Api panas bumi yang menyala di inti planet muda, medan geometrik yang masih lemah, semuanya terlalu kecil untuk memuaskan rasa lapar mereka yang terus berkembang. Pada tahap ini, galaksi masih aman. Bukan karena Star Gods jinak, tetapi karena tidak ada yang cukup bernilai untuk dimangsa selain bintang. Tapi justru keterbatasan inilah yang menahan mereka. Star Gods adalah kekuatan kosmik, tetapi juga terkurung dalam tubuh yang tidak memiliki bentuk fisik. Mereka tidak bisa memanipulasi galaksi secara presisi. Mereka tidak bisa membangun, menciptakan, atau mengendalikan. Mereka hanya bisa memangsa. Dan untuk waktu yang sangat lama, mereka tetap pada siklus tersebut. Namun, alam semesta tidak pernah statis. Ketika bintang-bintang mulai menua, ketika planet-planet pertama mulai mendingin, dan ketika kehidupan kompleks perlahan mengambil bentuk, kondisi galaksi berubah. Energi murni bukan lagi satu-satunya sumber kekuatan. Materi, pikiran, dan teknologi mulai memiliki nilai. Dan tanpa disadari oleh siapapun, Star Gods mendekati titik di mana mereka tidak lagi sekedar parasit kosmik. Mereka hampir siap untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Seiring berjalannya waktu dan Stargate masih melayang di antara bintang-bintang, mengkonsumsi energi tanpa tujuan, di sisi lain galaksi perlahan terbentuk sesuatu yang tidak hanya memiliki kehendak semata, tetapi kehendak yang mampu memahami alam semesta. Mereka adalah Old Ones. Old Ones bukanlah entitas pertama yang memiliki kesadaran, tetapi merekalah peradaban pertama yang benar-benar menguasai galaksi. Tidak melalui ekstraksi energi atau kehancuran, melainkan melalui pemahaman mendalam terhadap hukum realitas. Mereka memandang galaksi bukan sebagai sumber makanan, tetapi sebagai sistem yang dapat dibentuk, diseimbangkan, dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang hampir tak terbatas. Secara biologis sangat sedikit yang diketahui tentang bentuk asli Old Ones. Catatan mengenai fisik mereka kabur dan terfragmentasi, hanya dideskripsikan setidaknya mirip reptil. Namun satu hal yang konsisten adalah bahwa mereka adalah makhluk yang sangat panjang umur dan berorientasi pada perencanaan jangka yang amat sangat panjang. Mereka tidak berpikir dalam hitungan dekade atau milenium, tetapi dalam jutaan tahun. Keunggulan terbesar Old Ones bukanlah kekuatan militer, melainkan penguasaan mereka terhadap dimensi non-fisik atau disebut warp. Mereka adalah peradaban pertama yang benar-benar memahami warp, bukan sebagai alam iblis atau sumber kekuatan liar, tetapi sebagai lapisan realitas yang dapat dipetakan, distabilkan, dan digunakan. Pada era ini, warp masih relatif tenang, belum tercemar oleh badai emosi kolektif makhluk hidup dalam skala galaksi. Dari pemahaman inilah lahir pencapaian terbesar Old Ones, yaitu Web Y. Web Y bukan sekedar jaringan terowongan antar dimensi, melainkan infrastruktur strategis yang memungkinkan perjalanan instan melintasi galaksi tanpa bergantung pada real space atau resiko warp. Dengan Web Y, Old Ones dapat menghubungkan sistem bintang yang berjauhan seolah-olah mereka bertetangga. Kontrol atas Web Y berarti kontrol atas logistik, komunikasi, dan dominasi strategis galaksi. Dan di titik inilah terjadi pergeseran dominasi besar pertama dalam sejarah Warhammer 40K. Stargates mungkin lebih tua dan lebih kuat secara kosmik, tetapi mereka tidak mampu menandingi kecerdasan Old Ones. Stargates bisa menghancurkan bintang, tetapi mereka tidak bisa mengelola galaksi. Old Ones bisa bergerak, merencanakan, dan merespon dengan presisi yang mustahil bagi entitas energi murni seperti Stargates. Namun, dominasi Old Ones tidak berhenti pada teknologi. Mereka juga adalah arsitek kehidupan. Alih-alih membangun kerajaan melalui penaklukan, Old Ones memilih pendekatan yang jauh lebih kompleks, namun berbahaya dalam jangka panjang. Mereka merekayasa spesies-spesies baru, menciptakan ras dengan karakteristik khusus untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan galaksi. Setiap ciptaan bukanlah eksperimen acak, melainkan bagian dari sistem keseimbangan yang mereka rancang. Beberapa ras diciptakan untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim, beberapa untuk berkembang biak dengan cepat, beberapa lainnya untuk memiliki koneksi kuat dengan warp. Dan pada tahap ini, galaksi mulai berubah dari ruang kosmik pasif menjadi ekosistem peradaban. Old Ones tidak melihat diri mereka sebagai penguasa tirani. Dalam perspektif mereka sendiri, mereka adalah penjaga keseimbangan. Spesies muda adalah variabel yang harus diarahkan dengan mengatur distribusi kehidupan dan mengendalikan jalur pergerakan galaksi. Old Ones percaya, dengan itu mereka bisa mencegah kehancuran berskala kosmik. Namun disinilah letak kelemahan fatal mereka. Old Ones menganggap dominasi mereka bersifat permanen. Mereka gagal memahami bahwa dengan memperkenalkan kehidupan kompleks ke dalam galaksi, mereka juga menanam benih konflik, emosi, dan ambisi. Setiap spesies baru membawa perspektif baru terhadap kehidupan. Setiap pikiran yang sadar memperkaya warp, secara perlahan mengubahnya dari lautan jiwa yang tenang menjadi refleksi semua emosi yang kacau. Dan lebih buruk lagi, tidak semua pihak menerima dominasi Old Ones. Di pinggiran galaksi, sebuah peradaban lain memperhatikan semua ini dengan kecemburuan yang semakin membara. Sebuah ras yang telah mencapai teknologi luar biasa dengan cara mereka sendiri, namun tetap terikat oleh tubuh rapuh dan umur yang singkat. Mereka melihat Old Ones menguasai rahasia kehidupan, warp, dan perjalanan antar bintang, sementara mereka sendiri dibiarkan menua dan mati. Peradaban itu adalah Necrontyr, jauh di sudut galaksi yang terpencil, di wilayah yang dikenal sebagai Hollow Stars. Necrontyr menjalani kehidupan yang sejak awal sudah rapuh. Mereka lahir di bawah cahaya sebuah bintang yang kejam, matahari yang memuntahkan badai radiasi tanpa henti,
Bintang itu tidak memberi kehidupan, itu hanya mempercepat kematian. Setiap momen kehidupan Necrontyr adalah perjuangan melawan degradasi biologis yang tak terelakkan. Bagi Necrontyr, sakit bukanlah kemungkinan, itu adalah kepastian sejak mereka dilahirkan. Tubuh mereka rusak sejak usia dini, kanker, mutasi genetik, dan kegagalan organ menjadi hal yang lumrah. Umur mereka singkat, tak pernah pasti. Kematian bukan sesuatu yang menunggu di akhir kehidupan, itu sudah tertulis sejak mereka dilahirkan. Kondisi ini membentuk cara pandang mereka terhadap dunia secara berbeda. Necrontyr menjadi bangsa yang terobsesi pada kematian dan warisan. Kota-kota mereka tidak dibangun untuk merayakan kehidupan, melainkan untuk mengabadikan yang telah mati. Monumen terbesar bukanlah istana atau pusat kekuasaan, tetapi makam raksasa dan kompleks pemakaman yang menjulang megah. Jauh lebih megah daripada tempat tinggal mereka yang masih bernafas. Bagi Necrontyr, yang hidup hanyalah singgah sementara, yang mati itulah yang abadi. Obsesi ini juga tercermin dalam struktur politik mereka. Necrontyr terbagi ke dalam dinasti-dinasti besar, masing-masing dipimpin oleh penguasa absolut. Namun di atas semua dinasti berdiri Triarch, sebuah dewan yang terdiri dari 3 Pairon. Di antara mereka ada satu figur yang menempati posisi unik, yaitu Silent King, penguasa tertinggi yang memerintah tanpa pernah berbicara langsung kepada rakyatnya. Ia menyampaikan pesannya kepada 2 anggota Triarch lainnya, atau disebut 2 Pairon pendamping. Mereka bertugas sebagai penasehat dan tangan kanan atau penyambung lidah bagi Silent King kepada rakyatnya. Jabatan ini bersifat turun-temurun, namun karena umur Necrontyr yang sangat pendek, jabatan ini sering berpindah tangan antar dinasti. Setiap generasi, dinasti baru naik. Setiap pergantian, ketegangan meningkat. Kekuasaan selalu sementara, loyalitas tidak pernah benar-benar utuh. Namun di balik seluruh hiruk-pikuk perpolitikan perebutan kekuasaan dan loyalitas yang rapuh itu, Necrontyr menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada konflik internal mereka sendiri, yaitu spesies mereka yang terkena radiasi bintang tanpa henti. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan dunia kelahiran mereka dan menatap ke bintang-bintang lain. Dengan menggunakan kapal luar angkasa bertenaga antimatter, kapal luar angkasa itu dilapisi necrodermis, sebuah logam hidup yang mampu bertahan selama perjalanan antar bintang selama ribuan tahun. Mereka mulai melakukan kolonisasi besar-besaran. Mereka membawa serta statis scripts yang digunakan untuk mengubur diri dalam tidur panjang demi menjangkau dunia-dunia baru, dan mereka berhasil. Wilayah Necrontyr meluas, planet demi planet jatuh ke dalam kendali mereka. Namun semakin besar kekaisaran mereka, semakin sulit mempertahankan persatuan. Jarak antar wilayah, perbedaan kepentingan, dan ambisi pribadi para Pairon mulai meretakkan fondasi kekuasaan pusat. Pada masa inilah Necrontyr pertama kali bertemu dengan Old Ones. Pertemuan ini mengguncang fondasi budaya dan politik Necrontyr. Mereka menemukan bahwa ada spesies lain jauh lebih tua, jauh lebih berkuasa, yang telah menguasai rahasia warp, perjalanan instan melalui webway, dan yang paling ekstrim, yaitu umur panjang, bahkan keabadian, yang selalu didamba-dambakan oleh ras Necrontyr. Old Ones setelah lama menaklukkan rahasia keabadian, namun ketika Necrontyr memohon bantuan, permintaan itu ditolak. Meskipun alasan penolakan itu rasional menurut Old Ones, yaitu karena Old Ones menganggap kematian adalah bagian alami dari evolusi dan keseimbangan kosmik. Mereka percaya bahwa setiap ras harus berkembang dengan kecepatannya sendiri. Memberikan keabadian secara instan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam yang mereka jaga. Namun dari sudut pandang ras Necrontyr memiliki makna yang berbeda dari apa yang dipikirkan Old Ones sendiri, yaitu mereka yakin bahwa Old Ones memandang ras Necrontyr sebagai ras rendah yang berumur pendek dan penuh dengki, dan bagi Old Ones, penderitaan Necrontyr hanyalah titik kecil dalam sejarah galaksi yang luas. Kecemburuan terhadap Old Ones meresap ke dalam setiap lapisan masyarakat Necrontyr. Hal itu memperparah konflik internal yang sudah ada. Dinasti-dinasti mulai saling menyalahkan atas kegagalan keseluruhan ras mereka, dan akhirnya kekaisaran Necrontyr terjerumus ke dalam rangkaian konflik brutal yang dikenal sebagai Wars of Succession. War of Succession bukanlah satu perang, melainkan era panjang perang saudara. Dinasti demi dinasti memisahkan diri, berperang untuk kemerdekaan, legitimasi, dan klaim atas masa depan ras Necrontyr. Teknologi mengerikan yang mereka miliki digunakan bukan untuk melawan musuh eksternal,
melainkan untuk saling menghancurkan. Ironisnya, perang-perang ini semakin mempercepat kehancuran ras mereka sendiri yang sudah sekarat. Akhirnya, Silent King menyadari satu kebenaran pahit. Necrontyr akan hancur oleh tangan mereka sendiri jika tidak ada musuh eksternal yang cukup besar untuk menyatukan mereka kembali. Dan dari semua kekuatan di galaksi, hanya satu yang cukup kuat dan cukup dibenci untuk peran itu, yaitu Old Ones. Dengan memanfaatkan kebencian lama atas penolakan keabadian, Triarchs di bawah kepemimpinan Zareth sang Silent King terakhir menyatakan perang terhadap Old Ones. Amnesti ditawarkan kepada dinasti-dinasti separatis, janji kemenangan, penaklukan, dan mungkin keabadian digunakan sebagai umpan. Dan akhirnya Wars of Succession pun berakhir, digantikan oleh perang yang jauh lebih besar. Sebuah perang yang akan mengguncang galaksi.